Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Bitget Brace teman ya. Kalau gue lihat ya, untuk perkembangan Bitget Brace baru-baru ini memang cukup banyak ya. Kira-kira ada perkembangan apa aja mengenai si Bitget Brace, serta nanti bakal gue lihat ya perkembangan dan news apa mengenai sentimen kripto saat ini. So pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini gue udah masuk the crypto bubbles teman, dimana saat ini ya teman, kondisi cryptocurrency di top 100 besar ini ya, saat ini tuh rata-rata mengalami penurunan ya, semenjak kemarin untuk market atau induk kripto ya, yaitu Bitcoin ya, itu sampai tembus di level 35.000 US dollar. Karena hal apa? Karena spekulasi mengenai persetujuan ETF teman ya, ternyata kena prank ya. Dan alhasil ETF dikonfirmasi masih akan direview gitu temen ya. Nah baru-baru ini juga kan info ya mengenai ticker BTC ya, yang udah terdaftar kemarin temen ya. Di video gue sebelumnya atau di live streaming sebelumnya gue udah ngejelasin mengenai ticker IBTC itu teman. Kemarin muncul ticker tersebut yang menjadikan BTC itu harganya up lagi hingga di level 34.000 lebih gitu teman. Nah saat ini mengalami koreksi lagi, sempat semalam itu hilang tikernya ya, tiker IBTC itu hilang, dan setelah itu muncul lagi ya, mungkin ada komunikasi ya dari pihak BlackRock dengan si SEC mungkin teman ya, jadi yang menyebabkan data dari pengajuan tersebut tuh hilang terus muncul lagi gitu teman. Oke, jadi intinya seperti itu teman ya. Tapi kalau gue lihat saat ini memang market cenderung mengalami penurunan ya, seperti contohnya induk kripto ini teman ya, yang saat ini posisinya berada di level 34.300 teman. Oke. Dan di sini kalau gue lihat di CMC teman ya, untuk faktor fear and greed index, ketakutan atau keserakahan, saat ini tuh momen-momennya keserakahan teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk poinnya di sini di 71 ya. Artinya saat ini banyak orang yang nggak mau ketinggalan, intinya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mau masuk market ya, tunggu koreksi dikit-dikit lah temen ya. Jangan sampai kalian terbawa FOMO. Ingat, saat ini tuh masih mau akhir tahun temen ya, dan persetujuan ETF juga masih lama space-nya. Jadi harap hati-hati, karena space waktu saat ini tuh bisa dijadikan ruang spekulasi ya, untuk mencari keuntungan tertentu ya bagi kaum bandar teman-teman ya, kaum yang banyak duitnya. Jadi harap hati-hati teman-teman. Tapi buat kalian yang mau DCA terhadap aset-aset yang sudah kalian research, udah kalian dior ya, dan kalian yakin terhadap proyeknya ya, no problem gitu teman-teman ya. Asalkan kalian tahu yang kalian beli dan kalian tahu apa resikonya, seperti yang sering gue jelasin di setiap video live streaming gue gitu teman. Untuk BTC di level 34,3 dan untuk Ethereum di 1700. Ethereum kemarin tembus di 1,8 ya, atau 1800 teman ya. Dan untuk rata-rata altcoin mengalami pertumbuhan cukup lumayan teman ya, seperti contohnya kayak Solana ya, ini kemarin cukup kenceng ya. Chainlink juga ini ya, dari $7 ke $11 lebih ya. Meskipun saat ini turun, dia termasuk mengalami pertumbuhan yang cukup kenceng nih ya, Chainlink ya, karena proyeknya yang cukup bagus kalau menurut gue pribadi. Dan untuk lainnya masih ini teman ya, tipis-tipis lah untuk pertumbuhannya teman. Nah lalu bagaimana untuk Bitget Brace bang? Oke, jadi untuk Bitget Brace teman ya, kalau gue lihat di Gate.io ini berada di level 0,001488 ya. Jadi Bitget Brace itu saat ini memang kencang sekali ya untuk pertumbuhannya ya. Jadi tumbuhnya itu kemarin lebih dari 6% lebih lah teman ya. Oke, dari mulai level 0,0012 dan ke level 0,00148 saat ini teman ya. Jadi artinya mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan lah untuk Bitget Brace. Hal itu dikarenakan karena adanya sentimen yang cukup positif dari eksternal ya, atau dari induk kripto, dan sentimen internal dari Bitget Brace yang katanya kemarin baru burn gila-gilaan gitu teman ya. Meskipun kita tahu yang di burn itu bukan supply yang beredar, tapi itu sangat berdampak juga ya ternyata teman ya, meskipun dampaknya itu nggak seberapa.
Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan Bitget Brace, teman ya, ini ada beberapa sentimen ya yang harus gue bacain buat teman-teman semua, teman. Nah, di sini buat kalian yang belum follow akun Twitter Didi, kalian bisa follow ya, karena setiap harinya gue di sini ya akan men-tweet informasi-informasi terbaru mengenai sentimen cryptocurrency ya. Jadi kalian sudah dipastikan gak akan ketinggalan mengenai update news informasi seputar cryptocurrency terbaru ya, mengenai sentimen-sentimen ya dan update-update mengenai cryptocurrency lainnya, oke? Nah, di sini teman ya, baru-baru ini gue kutip nih dari salah satu akun Twitternya Bitcoin Magazine. Dimana di sini ya kata miliarder Ricardo Salinas, teman ya. Dia tuh sampai menyarankan begini ya saat diwawancara ya teman. Anda harus membeli Bitcoin ya. Karena apa? Hanya akan ada 21 juta Bitcoin untuk seluruh planet ini, teman ya. Intinya ini adalah pendapat dari salah satu miliarder dari Prancis ya, ini ya, benderanya teman ya, miliarder Ricardo Salinas, teman. Intinya dia sangat bullish untuk Bitcoin ya. Di bulan-bulan lalu ini juga pernah berpendapat hal yang sama ya, intinya bullish lah terhadap cryptocurrency. Nah, ini juga dikutip dari Wu Blockchain ya, ini mengenai masalah si FTX, teman. Ini dikutip dari data Bloomberg ya, katanya FTX sedang dalam pembicaraan dengan 3 penawaran untuk memulai kembali FTX dan akan membuat keputusan pada pertengahan Desember ya. Jadi di sini teman ya, FTX itu saat ini lagi pembicaraan yang hot-hotnya ya, dimana katanya ini teman ya, keputusan ini nantinya akan dijadwalkan pertengahan Desember. Kemungkinannya ada 2 ya. Yang pertama ya, pihak FTX itu akan menjual seluruh bursa ya, termasuk daftar 9 juta pelanggannya, atau mereka akan menandatangani mitra ya untuk membantu atau memulai kembali bursa si FTX ini. Jadi pilihannya ada 2 ya. Dan untuk pilihan ini nanti keputusannya ada di pertengahan Desember. Tentunya ini adalah salah satu yang dinanti ya oleh para pemain cryptocurrency. Karena apa? Kalau memang misalkan FTX ini nanti berlanjut, otomatis ya token FTX juga akan loncat lagi harganya gitu teman. Tapi kalau dijual ya kurang tahu lagi gitu teman. Oke. Jadi itu sekilas-sekilas saja ya gue kasih info. Nah, dan berikutnya teman ya, ini gue kutip dari Kile Bas teman ya. Saat ini katanya Tiongkok sedang mengalami krisis pendanaan USD nih teman ya. Mirip dengan negara-negara berkembang lainnya ya, Xi terpaksa mengunjungi PBOC. Intinya di sini Tiongkok saat ini sedang krisis pendanaan USD ya. Mudah-mudahan ini nggak berdampak banget terhadap ekonomi teman ya, melihat Tiongkok itu adalah salah satu negara yang perputaran ekonomi yang cukup cepat ya dan besar ya. Kalau ekonomi Tiongkok terganggu, otomatis itu mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Ya mudah-mudahan pengaruhnya nggak begitu amat lah ya terhadap market kripto. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi Bitget Brace Bang? Langsung kita kepoin aja teman. Jadi sold. Nah, oke teman ya, di sini gue udah masuk di Twitternya si Bitget Brace ya. Sebenarnya kalau gue lihat ya, perkembangan Bitget Brace tuh nggak ada perkembangan atau updatean yang sangat-sangat signifikan. Meskipun kenaikan harga Bitget Brace tuh cukup lumayan ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Pada 24 Oktober kemarin ya, Bitget Brace itu telah membakar 10 triliun Bitget Brace. Wow ya. Jadi pembakaran ini cukup lumayan besar banget teman ya. Nah, ini ada gift ya. Dia telah membakar rumahnya sendiri ya. Karena memang yang dibakar 10 triliun Bitget Brace atau senilai 1,4 juta US dollar adalah token Bitget Brace ya, milik tim Bitget Brace teman. Artinya yang dibakar ini bukan suplai yang beredar. Jadi meskipun 10 triliun ini dibakar, ini efeknya nggak begitu signifikan terhadap market ya. Karena ini yang dibakar bukan suplai yang beredar cuy. Dan ini mereka juga men-share sebuah transaksinya ini temannya, BSC Scan ya. Dan di sini kita cek di BSC Scan ini statusnya sukses ya untuk pembakaran 10 triliun Bitget Brace dengan nilai estimasi 1,5 juta US dollar. Dan ini adalah bukti transaksinya teman ya. Sayang sekali ini yang dibakar milik tim Bitget Brace ya. Coba yang dibakar adalah suplai yang beredar. Artinya mereka ngebui back ya 10 triliun habis itu dibakar. Dan itu gua rasa akan meningkatkan harga Bitget Brace yang sangat-sangat signifikan gitu teman. 10 triliun Bitget Brace teman. Tapi nggak masalah lah teman ya. Paling nggak mereka ada usaha untuk menjaga atau menumbuhkan harga Bitget Brace saat ini cuy ya. Jadi itu cukup bagus menurut gue pribadi teman-teman. Dan berikutnya teman ya, mereka juga di sini ya bermitra dengan Smart Deployer teman ya.
Katanya mereka itu saat ini sedang mengintegrasikan jaringan BitGetBrace, intinya seperti itu ya, terhadap proyek Smart Deployer ini, teman ya. Dengan kolaborasi ini ya, katanya komunitas ya dan para pembisnis dapat membuat dan mengelola token mereka untuk memberi penghargaan kepada pengguna atau pelanggan setianya. Ya, intinya seperti itulah ya, integrasi dari BitGet and Smart Deployer, teman. Nah, di sini ya, pada 5 jam yang lalu ya, dia itu juga nge-tweet nih, katanya, tahukah Anda Brace telah membakar 60,9% dari total pasokan, sedangkan Shiba Inu baru membakar 41% dari total pasokannya. Tandai pecinta meme dan beritahu mereka. Oke lah ya, mereka nge-tweet seperti ini gitu temen ya. Jadi memang kalau kita lihat dari bukti pembakaran, memang BitGetBrace saat ini menang ya untuk pembakarannya temen ya, daripada Shiba Inu. Tapi di sini BitGetBrace itu masih kalah dalam segi pamor serta komunitasnya. Bagaimana cara BitGetBrace untuk mengalahkan Shiba Inu ya? Caranya buktikan kerja dari tim BitGetBrace ya, dengan cara proyek-proyeknya bisa menciptakan demand dan proyek-proyeknya bisa dipercaya banyak orang. Intinya seperti itu ya kalau menurut gue pribadi ya. Baru nantinya ada potensi yang cukup besar untuk BitGetBrace meledak ya. Ditambah lagi mereka bisa menepati janji brandnya itu ya. Nah itu gue rasa akan menciptakan ledakan demand untuk BitGetBrace ya, ketika itu dilakukan oleh tim BitGetBrace teman. Tapi untuk saat ini ya, meskipun dari segi pembakaran menang BitGetBrace, tapi kalau gue rasa BitGetBrace masih jauh ya dari Shiba Inu gitu teman. Meskipun BitGetBrace ada potensi cukup besar mengalahkan Shiba Inu ya untuk dari segi harga. Nah di sini teman ya, altcoin mana yang ingin Anda beli hari ini ya? Di sini dikutip dari Crypto Berita ya teman ya, atau The News Crypto, mereka itu menjajarkan BitGetBrace dengan Polkadot, Chainlink, dan INJ teman ya. Dan mungkin selebihnya mereka untuk BitGetBrace ya baru berkolaborasi dengan Playtest ini teman, dan berkolaborasi dengan beberapa proyek kripto lainnya ya. Serta ini adalah weekly report dari si BitGetBrace ya, yang listing di Growth Exchange kemarin udah gue infokan teman. Dan saat ini kita masih menunggu ya untuk perkembangan BitGet Blockchain Explorer. Tapi mereka sudah memberi contoh ya, atau sudah memberi bocorannya. Kurang lebih tampilannya tuh seperti ini ya untuk BitGet Explorer ya. Jadi lebih fresh kalau menurut gue pribadi daripada BitGet Explorer yang sebelumnya teman ya. Tapi kita kan belum bisa untuk mencek langsung ya. Nanti kalau udah diupdate baru kita oprek-oprek teman ya, seperti apa dalamnya teman. Oke, tapi overall kalau menurut gue pribadi tampilannya lebih segar ya kalau menurut gue pribadi teman, jadi cukup bagus lah ya. So kita tinggal tunggu aja ya perkembangan BitGetBrace selanjutnya ya, yang katanya dari segi validator ya, jadi nggak hanya explorernya aja yang diupdate, ini ada updatean juga untuk validatornya. Nah validator udah gue jelasin fungsinya apa teman-teman ya. Mudah-mudahan ada perkembangan dari validator BitGetBrace yang bisa nantinya menciptakan demand ya untuk BitGetBrace itu sendiri gitu teman. So itu tadi teman ya, updatean sedikit mengenai BitGetBrace. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini ya? Apakah kalian tetap yakin and bullish untuk BitGetBrace ke depannya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Namun tetap teman, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman. Jadi bicara kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua, oke? Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi.